Halo semuanya, kenalkan nama saya Dan Rapdian Tama dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Kali ini saya akan menjelaskan tugas presentasi mata kuliah eh, Etik Mercubuana dan Anti Korupsi. Kali ini saya akan menjelaskan judul dengan Gen Z with Purpose, yaitu menumbuhkan kesadaran sosial dan etika dalam era kampus digital. Kenapa Gen Z harus punya purpose? Jadi sebagai bagian dari Gen Z, saya tumbuh bersama teknologi dari media sosial sampai AI. Kita punya akses ke dunia tanpa batas mengeksplor berbagai hal menggunakan AI. Tetapi juga berisiko kehilangan arah kalau nggak punya tujuan. Karena itu, penting bagi kita untuk menjadi Gen Z with purpose, generasi yang cerdas digital, tetapi juga peduli sosial dan berintegritas. Yaitu adalah berikut dari isinya ada generasi yang paling berdigital dan mampu beradaptasi namun juga paling mudah kehilangan arah. Saatnya Gen Z menentukan tujuan dan prinsip hidupnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Pendahuluan tuh ada dua poin. Yang pertama ada Gen Z sebagai generasi digital asli. Gen Z lahir pada tahun 1997 hingga 2012, kemudian berkembang di era kemajuan teknologi dan sosial media sehingga perangkat digital seperti ponsel, smartphone, sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan mereka. Terus kemudian ada di tantangan etika dan keluargaan digital. Walaupun terampil dalam teknologi, Gen Z mengalami masalah besar seperti menyalin karya orang lain dan kurangnya berpikir kritis, menjadi ketergantungan pada perangkat dan fenomena FOMO yang mempengaruhi kesehatan mental dan perilaku mereka. Gen Z tumbuh di dunia yang sepenuhnya digital. Smartphone dan internet bukan hanya alat bantu, tapi ruang hidup kita, karena sudah menjadi teman hidup kita yang selalu dibawa kemana-mana. Kemudian ada di tantangan dunia digital. Tantangan dunia digital ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, disinformasi dan budaya instan. Yang kedua, ketergantungan digital dan dampak sosial. Yang ketiga, penggunaan AI, peluang dan risiko. Akses di disinformasi dan budaya instan. Akses terhadap informasi sangat mudah tetapi juga membawa ancaman disinformasi, berita palsu dan konten menyesatkan. Kemudian di ketergantungan digital dan dampak sosial itu ada ketergantungan pada alat teknologi dan jaringan sosial menyebabkan saraf takut ketinggalan, stres mental, serta perilaku online yang kurang baik. Yang ketiga ada penggunaan AI, peluang dan risiko. AI seperti ChatGPT, Perplexity, Bexbox AI, dan Midjourney itu mendukung proses belajar, namun bisa disalahgunakan untuk menjiplak atau kurangnya usaha berpikir. Tanpa adanya etika digital, teknologi dapat merusak kejujuran akademis. Di era kampus digital, informasi begitu mudah diakses, tapi juga mudah disalahartikan. Kita sering terjebak dalam budaya instan yang hanya fokus pada hasil cepat, bukan pemahaman mendalam. Penggunaan AI juga perlu etika, bukannya dilarang, tapi digunakan dengan bijak agar tidak menggantikan kemampuan berpikir kritis kita. Nah, yang kelima itu ada apa aja sih peran kampus? Peran kampus ini mempunyai 4 strategis. Yang pertama itu ada integrasi literasi digital dan etika ke dalam kurikulum. Yang kedua, pengajaran berbasis host.
itu berpikir tingkat tinggi. Yang ketiga itu ada penilaian autentik, project based learning, dan video assessment. Yang keempat itu ada pelatihan dosen tentang AI dan etika digital. Perguruan tinggi menjadi fondasi penting untuk membentuk mahasiswa berintegritas, bukan hanya mengajarkan cara menggunakan teknologi, tetapi juga bagaimana berpikir kritis, etis, dan kreatif. Dengan pembelajaran proyek dan penilaian autentik, mahasiswa itu bisa belajar bertanggung jawab, bukan hanya mengejar nilai. Oke, selanjutnya itu ada di kesadaran sosial. Kesadaran sosial itu ada 3 poin penting, yaitu kesadaran sosial lebih dari sekedar empati, itu yang bukan hanya paham isi tapi juga bertindak untuk menciptakan perubahan. Mahasiswa itu perlu dilatih untuk menganalisis isu sosial secara kritis dan menyusun solusi. Yang kedua itu ada teknologi sebagai alat bantu sosial. Proyek sosial digital seperti kampanye daring, digitalisasi UMKM, dan program InnoVillage menunjukkan bagaimana teknologi itu bisa digunakan untuk menjawab sosial. Yang ketiga itu ada kolaborasi dan advokasi di era digital. Kolaborasi lintas disiplin dan generasi antara Gen Z dengan Gen X, gen sebelumnya itu memperkaya perspektif dan memperkuat dampak sosial. Terus juga menjadi warga digital berarti kita bukan hanya konsumen teknologi, tetapi juga membawa perubahan. Kampus perlu mendorong proyek sosial digital agar mahasiswa belajar untuk menghubungkan teknologi dengan empati. Misalnya menggunakan aplikasi untuk mendukung UMKM atau kampanye lingkungan. Disitulah teknologi punya makna. Terus di selanjutnya itu ada etika AI dan evaluasi dampak. AI itu bisa sebagai alat bantu, kemudian pentingnya regulasi dan penggunaan yang bertanggung jawab, evaluasi berdasarkan dampak sosial. Jadi ada 3. AI itu teknologi seperti ChatGPT itu dapat meningkatkan efisiensi belajar, namun rawan disalahgunakan jika tidak disertai pemahaman etis. Kemudian ada kampus perlu menerapkan ujian AI yang jelas. Dan terakhir, keberhasilan pendidikan digital tidak cukup diukur dari nilai ujian, tapi dari kontribusi sosial nyata mahasiswa. Kesimpulannya, Gen Z itu punya potensi besar untuk menjadi motor perubahan. Namun, kebijakan kampus harus berpihak pada integritas. Kemudian, pendidikan tinggi juga perlu menanamkan tanggung jawab sosial lewat praktik nyata, bukan hanya teori. Ada di kolaborasi lintas generasi dan lintas disiplin juga menjadi pendidikan karakter yang kontekstual, jadi kunci untuk menemukan Gen Z sebagai warga digital bertanggung jawab sebagai agen perubahan sosial. Sarannya itu ada 5. Yang pertama ada kampus itu wajib membuat kebijakan AI yang etis dan transparan. Yang kedua, literasi dan etika digital. Wajib di semua jurusan terapkan pembelajaran berbasis proyek dan penilaian autentik. Keempat, ada pelatihan etika digital dan dosen. 5, evaluasi berbasis portofolio. Ya, terima kasih sudah menyimak video kali ini. Saya sebagai Gen Z, saya percaya bahwa kita bukan hanya pengguna teknologi, tapi juga pembentuk masa depan. Mari kita gunakan teknologi untuk berkontribusi, bukan sekedar eksis. Jadilah Gen Z with purpose, generasi yang beretika, kreatif, dan berdampak. Sekian video yang saya jelaskan. Saya mengucapkan terima kasih. Selamat berjumpa kembali.